Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soal-soal untuk bab besaran dan pengukuran. Nantinya di bab-bab berikutnya tipenya atau kita belajarnya caranya begini ya. Jadi materi selesai pembahasannya, kemudian kita membahas latihan soal untuk satu pertemuan khusus. Insya Allah cukuplah waktunya sampai ke pertengahan semester atau ujian tengah semester. Kalau nggak salah ujian tengah semester itu awal bulan Oktober, tapi saya belum dapat jadwal lagi, nanti saya kabari lagi kalau misalkan sudah dapat jadwal yang terbaru. Oke, kita mulai saja dari soal yang pertama. Perhatikan tabel di bawah ini. Nanti kalian boleh langsung ini ya, kalau misalkan mau mencoba menjawab, boleh langsung aktifkan mic-nya. Nomor 1, perhatikan tabel di bawah ini. Ada tabel yang berisi besaran dan satuannya. Dari soalnya ditanyakan dari pasangan besaran dan satuan di atas yang merupakan pasangan besaran pokok dan satuannya dalam SI. SI-nya di sini pakainya MKS, bukan pakai CGS ya. Tapi SI-nya pakainya MKS. Kita cek satu per satu. Nomor 1 seperti biasa pengerjaannya itu. Nomor 1, satuan dari besarannya massa besaran pokok atau bukan? Iya. Besaran pokok ya. Jadi massa itu besaran pokok. Tapi satuannya harusnya apa nih? Satuan internasionalnya. Di sini dituliskan gram. Salah atau benar? Salah. Salah. Harusnya? Kilogram. Harusnya satuan SI-nya itu kilogram. Maka dituliskan seperti ini, seperti format yang pernah saya ajarkan di 2 pertemuan sebelumnya ya. Kemudian nomor 2, berat. Berat itu apakah besaran pokok atau besaran turunan? Besaran turunan. Besaran turunan ya. Jadi karena di sini ditanyanya besaran pokok, maka nomor 2 salah. Satuannya kilogram, benar? Benar. Berat satuannya kilogram? Iya. Ya, berat itu adalah massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Kalau massa satuannya kilogram dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, berarti satuannya bukan kilogram lagi. Jadi bukan kilogram ya. Harusnya berat itu satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Satuan dari berat adalah Newton, karena berat itu termasuknya adalah gaya, salah satu jenis dari gaya. Yang ketiga, intensitas cahaya, besaran pokok atau bukan? Iya. 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 Iya, besaran pokok. Satuannya, watt per meter persegi, benar atau salah? Salah. Salah, harusnya? Kandel. Ya, satuannya adalah kandela atau C. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4, jumlah zat satuan besaran pokok atau bukan? Iya, Pak. Benar. Iya. Iya, jumlah zat benar ya. Oh iya. Jumlah zat yang pakai N besar itu. Kemudian satuannya benar pakai mol? Benar. Iya, Benar. benar. Ya, satuannya benar. Berarti di antara nomor 1, 2, 3, dan 4, pilihan jawaban yang benar berarti nomor 1 dan 4. 1 salah. 1 ada salahnya nih ya. Iya, iya, iya. Karena satuannya salah. Jadi 4 yang saja. benar nomor 4 Saja. atau pilihan jawaban D. Berarti jawab D 4 saja. Nanti formatnya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan. A. Perpindahan. Besaran turunan atau besaran pokok? Turunan. Besaran turunan, betul. Massa? Pokok. Pokok. Waktu? Turunan.
Waktu besaran turunan. Pokok. Pokok. Suhu besaran Pokok. pokok. Berarti ini salah ya. Yang ditanyakan adalah cuman kelompok dari besaran turunan. Berarti di antara pilihan jawaban A sampai E ini, kalau ada ketemu satu besaran pokok, berarti dia salah. Kita cek lagi yang yang pilihan jawaban B. Ada besaran pokoknya nggak di sini? Yang B. Ada. Ada apa itu? Masa. Masa. Sisanya pasti turunan ya. Kemudian yang C, ada besaran pokoknya? Enggak ada. Tidak ada. Yakin tidak ada? Yakin. Yakin nggak ada? Oke, nggak ada ya. Mana? Masa? Yang C. Enggak ada. Ada ya di sini perpindahan. Perpindahan itu adalah besaran pokok, yaitu jarak, atau perpindahan itu sebenarnya jarak. Gitu ya. Perpindahan. Nah, ini tuh cuman satu dimensi, yaitu satuannya adalah meter, di mana meter itu merupakan besaran panjang. Satuan dari besaran panjang. Jarak perpindahan itu sama dengan besaran panjang. Jadi sama aja kayak gaya gitu ya. Gaya itu punya berapa jenis gitu ya. Nah, besaran panjang itu juga punya beberapa jenis. Yang pertama yaitu jarak, kemudian ada perpindahan gitu ya. Terus panjang itu sendiri, kemudian ada lebar, kemudian ada tinggi, dan lain-lain. Pokoknya yang satuannya cuman pakai meter aja, berarti dia itu termasuk besaran dari salah satu jenis dari besaran panjang. Jadi perpindahan itu bukan besaran turunan, tetapi besaran pokok. Yang ini berarti karena ada perpindahan, berarti yang C salah. Yang D, percepatan energi. Apakah ada besaran pokoknya? Ada. Ada atau enggak ada? Tidak. Tidak ada. Enggak ada. Yakin? Yakin. Yakin. Cek lagi. Kecepatan itu turunan dari apa? Waktu ya, Pak. Waktu dan Oke, kecepatan itu V, satuannya meter per sekon ya. Berarti besarannya turunan dari besaran apa yang pakai satuan meter? Dan waktu. Jarak. Jarak atau panjang ya. Besaran panjang. Kalau sekon berarti pakainya besaran waktu. Berarti dia turunan dari besaran panjang dan besaran waktu. Percepatan. Satuannya itu meter per sekon kuadrat. Berarti panjang dibagi dengan waktu dikali dengan waktu. Berarti dia turunan dari besaran panjang, besaran waktu, dan besaran waktu. Energi. Energi itu satuannya, E itu satuannya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Atau disebut juga sebagai joule. Joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Di mana di sini dia merupakan turunan dari besaran massa, terus panjang dikali panjang, kemudian dibagi dengan waktu dikali dengan waktu. Berarti ada turunan, energi itu merupakan besaran turunan dari ketiga besaran massa, panjang, dan waktu. Berarti pilihan jawaban D yang paling benar. Yang E kenapa salah? Karena ada perpindahan. Ya, karena ada perpindahan ya. Perpindahan itu besaran pokok. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Massa jenis titanium diketahui sebesar 4,54 gram per cm kubik dalam sistem internasional MKS. Nah, besar massa jenis titanium tersebut adalah berapa? Ini kita lihat satuannya masih dalam gram per cm kubik, di mana dalam sistem internasional
pakainya MKS, maka harus pakai meter, kilogram, dan sekon. Ya. Maka dari gram per sentimeter kubik ini kita transformasi menjadi meter dan kilogram atau kilogram dengan meter. Caranya gimana? Ya udah kita tuliskan aja 4,54 gitu ya. Gram per sentimeter kubik. Kita transformasi menjadi kilogram per sentimeter kubik. Per meter kubik. Karena pakai satuannya MKS. Oke, dari gram ke kilogram. Naik atau turun? Naik. Naik berapa? 3. Naik 3. Kalau naik itu dibagi atau dikali? Dibagi. Dibagi, berarti saya tuliskan di sini 1 per 10 pangkat 3. Begitu? Oke, kemudian dibagi senti ke meter. Naik atau turun? Naik. Naik. Naik berapa tuh? 1. Dari senti ke meter. Naik berapa? Dua. Naik 2, betul. Tetapi karena di sini kubik atau pangkat 3, maka setiap naik itu harus dibagi berapa tuh? 3. Harus dibagi 1000 ya, atau 10 pangkat 3. Berarti kalau naiknya 2, 100. kalau naiknya 2, 100, tapi setiap naik, oke saya gambarkan ya. Ini sentimeter, ini desimeter, ini meter. Oke, setiap naik itu pasti dibagi 10 ya. Ini bagi 10, bagi 10, betul? Iya. Betul. Jadi kalau naiknya 2 dibaginya 100. 100. Oke, sekarang kalau setiap naiknya ini kalau misalkan pakai kubik ya. Jadi Kalau 1000. ya, setiap naik itu dibaginya 1000. Dibagi 1000. Ini juga berarti naik dibagi 1000. Juta. Berarti dari sentimeter ke meter kubik dibaginya 1 juta. 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat 6 ya? Iya. Berarti dibagi 10 pangkat 6. Sederhanakan nih, 1 per 10 pangkat 3 dibagi dengan 1 per 10 pangkat 6. Berarti 10 pangkat 6 yang ada di sini bisa saya naikkan ke atas ya. Karena dia merupakan hasil dari pembagian. Udah mah dibagi, ininya pembagian. Berarti 10 pangkat 6-nya naik ke atas. Berarti 1 per 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat 6 dibagi dengan 1. Dibalik nih. Ini. Sudah paham kan cara perhitungan aljabar seperti ini? Kalau ada pembagian seperti ini nanti harus dibalik. Waktu SMP udah diajarin kan? Oke. Berarti sekarang 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 3. Bagaimana kalau pangkatnya dibagi? Dikurang. Dikurang pangkatnya. Berarti kalau 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 3 hasilnya? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Berarti massa jenis titanium atau Rho-nya dari Ti gitu ya. Itu dari 4,54 gram per sentimeter kubik. Kalau kita ubah berarti jadi 4,54 dikali dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kalau kita kalikan 4,54 dikali 10 pangkat 3 jadinya berapa tuh? 4.540 ya? Iya. Kilogram per meter kubik. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 4.540 kilogram per meter kubik. Atau ketika kita transformasi dari gram per sentimeter kubik, itu berarti dia harus dikali 1000 kalau kita mau transformasi menjadi kilogram per meter kubik. Bapak, maaf. Boleh? Kalau yang nomor 3-nya nggak ada ya? Oh, ini Bapak ambil karena soalnya itu ada banyak ya, jadi Bapak loncat-loncat screenshotnya. Oh iya Pak. Makasih Jadi Pak. nggak usah ngikutin nomor yang di sini ya. Iya Pak.
Jadi Bapak cuman ambil beberapa aja pembahasan soalnya. Yang apa ya, mewakili dari soal-soal yang nanti kalian akan dapatkan sebagai tugas. Ya, Pak. Oke, dari sini sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak Insya ada, Allah cukup. kalau tidak ada kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini Bapak loncat ke nomor 6. Perhatikan besaran berikut. Jadi tentang dimensi. Semoga masih ingat nih. Berdasarkan tabel di atas, pasangan besaran dan dimensi yang benar adalah apa katanya? Bahwa kalau dimensi itu kita carinya dari satuan dari besaran tersebut. Oke, kita jabarkan satu persatu. Kalau ada soal seperti ini berarti kita harus jabarkan satu persatu. Gaya yang satuan internasionalnya adalah Newton, atau kalau misalkan kita ambil satuan menggunakan MKS-nya yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Ini berarti terdiri dari 3 besaran, yaitu besaran massa yang satuannya kilogram, ini, besaran panjang yang satuannya meter, besaran massa satuannya kilogram, besaran panjang yang satuannya meter, dan besaran waktu yang satuannya sekon. Dari tabel dimensi yang pernah Bapak berikan gitu ya di PPT tentang besaran dan satuan, kalian bisa lihat bahwa di situ ada dimensi-dimensi untuk masing-masing besaran. Untuk besaran massa, untuk besaran massa maka lambang dari dimensinya adalah M besar. Sedangkan untuk besaran panjang maka lambangnya adalah L besar. Dan waktu lambang besarannya adalah T besar. Jangan lupa karena di sini sekonnya kuadrat berarti T-nya kuadrat. Nah, seperti yang sudah Bapak berikan contoh soalnya di pertemuan yang pertama, ya, bahwa kalau menggunakan atau menuliskan dimensi dari besaran-besaran, maka tidak boleh dibagi seperti ini, tetapi kita jabarkan secara panjang gitu ya, atau jabarkan ke kanan secara panjang. Oleh karena itu, T-nya yang ada di bawah harus kita ubah. Sehingga gaya itu dimensinya jadi T. Nah, karena dia dibagi berarti T itu pangkat negatif 2. Nah, kita lihat apakah pernyataan atau di tabel nomor 1 gaya dimensinya sama seperti yang sudah kita jabarkan. Oh, ternyata dimensinya sama persis. Berarti nomor 1 benar. Kita cek lagi kemudian di nomor 2. Apakah usaha yang satuannya adalah joule itu benar dimensinya ml kuadrat per T pangkat min 2. Oke, kita lihat bahwa usaha yang satuannya joule, di mana joule itu kalau kita jabarkan menjadi satuan MKS, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Ya, ini Pak dapat dari mana? Boleh kalau misalkan kalian penasaran, kalian coba bongkar satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ini dengan rumus atau menggunakan rumus usaha. Di mana kalian sudah pernah pelajari waktu SMP bahwa usaha itu gaya dikali dengan perpindahan. Nanti gaya itu rumusnya apa? Ternyata gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan dikali dengan waktu. Dikali dengan S itu berarti perpindahan. Ya, nanti massa itu satuannya kilogram, A itu satuannya atau percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat, S itu adalah perpindahan satuannya adalah meter. Nah, kalau kita gabungkan kan jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, yaitu sesuai dengan yang sini, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi kalau bingung menentukan satuan-satuan ini boleh dijabarkan menggunakan rumus dan yang satuannya kalian sudah ketahui. Oke, kita lanjutkan untuk mencari dimensinya. Besaran massa yaitu kilogram, dimensinya adalah M besar.
kemudian M meter satuannya besaran panjang yang satuannya meter berarti dimensinya adalah L. Jangan lupa dikuadratkan dibagi dengan besaran waktu dikuadratkan atau kita tuliskan secara panjang jadinya M L kuadrat T pangkat negatif 2. Oh, berarti benar pernyataan nomor 2, yaitu usaha sama dengan ML kuadrat kali T pangkat min 2. Nah, sekarang kita cek nomor 3. Karena di pilihan jawabannya ada 1, 2, dan 3, berarti nomor 3 juga harus kita cek. Nomor 3 yaitu daya. Daya satuannya adalah watt, di mana watt itu diambil dari satuan energi yaitu joule dikalikan dengan sekon. Dibagi dengan sekon, joule per sekon. Joule dibagi dengan sekon. Oke. Kemudian kita jabarkan bahwa joule itu sudah kita tahu bahwa satuan joule itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dibagi lagi dengan sekon, berarti jadi persamaannya atau satuannya kilogram meter kuadrat dibagi dengan sekon pangkat 3. Lalu kita berikan dimensinya masing-masing. Kita langsung tuliskan panjang aja ya. Massa, meter itu berarti dari panjang kuadrat, sekon itu berarti waktu pangkat negatif 3. Berarti pilihan jawaban atau pernyataan nomor 3 juga benar. Berarti pilihan jawabannya adalah A, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang lain. Jika kalor yang diperlukan benda bermasa M untuk naik suhunya sebesar delta T adalah Q dan dapat dituliskan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Q itu berdimensi energi. Maka dimensi dari konstanta C adalah berapa? Adalah apa gitu. Nah, kita jabarkan dulu dimensi dari masing-masing besaran yang sudah ada di rumus tadi. Q, ada M, kemudian ada delta T. Yang ditanyakan adalah besaran atau dimensi dari C ya. Maka Q ini kita harus tentukan dulu, masing-masing dari rumus yang lainnya harus kita tentukan dulu itu dimensinya apa. Yang pertama, Q di sini adalah dimensi energi, di mana energi itu satuannya joule dan dimensinya usaha itu sama dengan energi ya. Energi sama dengan usaha, di mana energi dan usaha sama-sama memiliki satuan joule. Berarti dia mempunyai dimensi yang sama persis antara usaha dengan energi. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa energi itu dimensinya adalah mL kuadrat T pangkat min 2. Berarti saya tuliskan di sini M L kuadrat T pangkat negatif 2. Kemudian ada M. M itu ternyata dari soal diketahui bahwa M itu adalah massa dari bendanya, di mana massa itu dimensinya adalah M. Kemudian naik suhunya, suhu itu delta T-nya ternyata itu merupakan suhu itu dimensinya adalah theta. Nah, sehingga C katanya kira-kira dimensinya apa? Maka kita cari C-nya itu dengan menggunakan persamaan ini. Q sama dengan M dikali C dikali dengan T. Kalau dari persamaan Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T, lalu kita mau dapatkan persamaan C-nya saja, maka C-nya akan sama dengan Q dibagi dengan M dikali dengan delta T. Sampai di sini paham nggak kenapa bisa seperti ini persamaannya? Paham, mencoba. Ya, bolehlah kita tuliskannya di sini Q
dibagi dengan M kali delta T sama dengan C ya. Artinya karena kita mau dapatin C-nya aja, maka C-nya disisahkan di ruas sebelah kanan. Makanya M dengan delta T-nya itu kita pindahkan. Kita pindah ke ruas sebelah kiri karena dia tadinya kali, maka jadi bagi. Yang delta T juga yang tadinya kali, dia jadi bagi setelah pindah ruas ke sebelah kiri. Supaya tidak bingung penulisannya, saya balik penulisannya jadi seperti ini. Oke, kita masukkan dimensinya sekarang. Q adalah dimensi energi, yaitu M, dikali dengan L kuadrat, dikali dengan T pangkat min 2. Dibagi dengan massa satuan dimensinya adalah M, delta T dimensinya adalah theta. Lalu kita lihat di sini bahwa ada pembagian antara M dengan M. M dibagi M itu habis dibagi hasilnya 1 ya. Sehingga rumus dimensinya sekarang jadi L kuadrat. Sorry, L kuadrat. Kuadratnya di luar ya. Terus T pangkat min 2 dibagi dengan theta. Atau jadinya adalah L T pangkat min 2 theta pangkat minus 1. Tuh, kita lihat di situ ada L T pangkat min 2 theta pangkat min 1. Pilihan jawaban apa tuh? Yang mana pilihan jawabannya? B. Yang B ya. Oke, yang B betul. L T pangkat min 2 theta pangkat min 1. Jadi begini untuk mencari dimensi dari konstanta C. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Boleh. Itu L-nya kan tadinya kuadrat. Kenapa bisa jadi hilang kuadratnya? Astagfirullahaladzim. Iya ya, harusnya kuadrat ya. Berarti Bapak salah nih. Oke, terima kasih tadi Sabita ya yang ngasih tahu bahwa L-nya di sini kuadrat. Berarti di sini L-nya kuadrat. Berarti pilihan jawaban B itu salah. Bukan B jawabannya. Kalau ada kuadratnya berarti pilihan jawabannya apa tuh? A. A ya, berarti jawabannya adalah A. Terima kasih Sabita. Bapak tadinya Sama-sama, Pak. nulis kuadrat tapi ternyata pas di bawah hilang ya. Jadi kesalahan Bapak, maaf ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih menggunakan dimensi yang sama atau mencari dimensi. Tapi di sini dimintanya itu adalah dimensi dari A, B, C, D, dan E. Masing-masing seperti apa. Maka kita cari satu persatu. Kita lihat di sini dari persamaan berikut, S sama dengan A dikali T pangkat 3 ditambah B dikali T kuadrat ditambah C dikali T ditambah D kali T pangkat min 1 ditambah E dikali dengan T pangkat minus 2. Soalnya jelas kan ya? Di kalian buram nggak soalnya? Nggak buram sedikit, cuman tetap kelihatan kok, Pak. Masih kelihatan kuadrat pangkat-pangkatnya ya? Masih. Oke. Jika S adalah perpindahan, perpindahan itu berarti satuannya apa? Besaran apa S. perpindahan? Perpindahan besarannya apa? Besarannya S. Ayo, perpindahan tadi saya sudah sebutkan. Perpindahan itu salah satu jenis dari besaran pokok apa tuh? Besaran pokok apa? Jarak atau panjang. Perpindahan itu sama dengan panjang. Kalau panjang berarti dimensinya adalah M. Dimensinya bukan M. Dimensinya bukan M. Panjang itu dimensinya adalah L ya, length. M itu dimensi massa. Oke, kalau S-nya itu
merupakan perpindahan, berarti yang punya dimensi L, dan T adalah waktu, berarti waktu itu punya dimensi T ya. Yang ditanyakan adalah maka dimensi yang tepat untuk menyatakan konstanta A, B, C, D, dan E adalah masing-masing apa aja. Nah, kita cek satu persatu. Nah, di sini di soal ini udah ada bintangnya. Jadi jawabannya ini adalah E ya. Ini udah pasti jawabannya E. Tapi kita mau buktikan kenapa dia jawabannya E dan A, B, C, D-nya itu salah. Kita cek satu persatu. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini dan kita mintanya konstanta-konstanta yang ada di dalamnya itu banyak, coret. Maka kita gunakan persamaan yang menggunakan atau memisalkan persamaan kuadrat dengan yang nilainya kita misalkan sebagai 0. Artinya kalau kita mau cari A, S sama dengan A, saya tuliskan kembali persamaannya di sini. Oke, kalau kita mau mencari konstanta A, kita mau cari konstanta A. Maka kita anggap konstanta yang lainnya itu bernilai 0. Artinya kalau kita mau cari konstantanya A, berarti A-nya tidak dijadikan 0, yang lainnya kita jadikan 0. Kalau kita mau cari A gitu ya, maka S sama dengan A dikali dengan T pangkat 3. Ditambah kalau B-nya kita misalkan jadi 0, berarti ini berapa nih? BT kuadrat jadinya berapa? Kalau B-nya sama dengan 0. Nol dikali T kuadrat. Jadinya? 0 ya, Pak. 0. C dikali dengan T? 0. 0. D dikali T pangkat min 1? 0. Jadi ini juga 0. Artinya kalau seperti ini berarti tinggal tersisa bahwa S sama dengan A dikali T pangkat 3. Gitu ya. Nah baru kita pindah nih. Pindahkan ruas salah satunya karena yang kita minta hanya A-nya saja, maka T pangkat 3-nya yang kita pindahkan. Berarti A akan sama dengan S dibagi dengan T pangkat 3. S itu perpindahan. Perpindahan dimensinya apa? L. L. Waktu dimensinya? T. T. Jangan lupa pangkat 3. Kita jabarkan. Kita tuliskan secara panjang. Berarti T pangkat minus 3. Benar atau salah yang A? Salah. Salah, berarti bukan jawabannya. Sekarang kita cari yang B. Kalau kita cari yang B, berarti kita anggap semuanya 0. A, C, D, dan E-nya sama dengan 0. Berarti sisanya jadi S sama dengan B dikali T kuadratnya aja ya. Oke. Kita pindahkan. Pindah ruas. Berarti B sama dengan S dibagi dengan T kuadrat. S-nya itu dimensinya L. T-nya dimensinya T besar ya. Kuadrat. Maka jadi L. LT min 2. LT 2. T pangkat negatif 2. Yang C sekarang. Oh, yang B benar atau salah? Salah. Salah. Harusnya ada L-nya ya, tetapi di situ tidak ada L-nya. Iya. Kita cari yang C. C-nya berarti S menganggap yang lainnya adalah 0. Berarti tinggal sisanya C dikali T-nya aja ya. Dikali T. Berarti jadi C pindah ruas. C sama dengan S dibagi dengan T. L dikali T. Atau L dikali dengan T pangkat negatif 1. Yang C juga salah, ini harusnya pangkat T-nya pangkat negatif 1 ya. Iya. Yang D sekarang. S sama dengan D dikali T pangkat negatif 1.
D sama dengan Berarti kita dapatkan D sama dengan S dibagi T T pangkat min min 1. 1. T pangkat min 1. Pangkat min 1 itu kan berarti dibagi ya? Iya. Ya enggak? Berarti S 1 dibagi dengan T. Nah, kalau ada pembagian seperti ini gimana tuh? Berarti T-nya naik ya? Naik. Kalau T-nya naik berarti persamaannya jadi S dikali dengan T. Begitu ya? Nanti dibagi 1 nih. Atau S. Nah, S itu adalah perpindahan, maka dimensinya adalah L. L. Waktu dimensinya adalah T. T. Berarti dimensi dari D adalah L dengan T-nya aja. Oh, ternyata yang D salah karena harusnya T-nya tidak pangkat negatif 1. Harusnya L kali T-nya saja ya. Sekarang kita cek yang E. S sama dengan E dikali T pangkat negatif 2. Berarti E sama dengan S dibagi dengan T negatif 2. Atau S L. S. dikali T Dikali R2. kuadrat ya. Oke. S itu perpindahan, dimensinya L. L. waktu dimensinya T. T kuadrat. 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 Berarti yang E harusnya LT kuadrat. Oh, ternyata benar LT kuadrat. Oleh karena itu pilihan jawabannya adalah E. Nah, kalau ada tipe soal seperti ini maka harus dijabarkan satu persatu seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau gitu kita lanjutkan ke bagian pengukuran. Di sini ada contoh sebuah benda yang diukur dengan jangka sorong. Menghasilkan pengukuran seperti gambar di bawah ini. Nah, dari hasil pengukuran tersebut kira-kira hasilnya itu berapa pengukurannya? Nah, ini berarti kita harus bisa membaca skala pada jangka sorong, di mana kemarin saya sudah jelaskan bahwa jangka sorong terdiri dari skala yang di atas, yaitu sebagai skala utama. Dan yang di bawah ini adalah skala Nonius. Nah, cara membacanya adalah dari skala utama ini kita cek ya. Skala Nonius yang 0 menunjukkan angka berapa dari skala utama yang ada di atasnya. Kita lihat di sini bahwa skala Nonius 0 itu berada di sini nih. Berarti skala utamanya menunjukkan angka berapa tuh? Ini 4, kemudian di sini berapa nih berarti? 6. 6? 5. 5? 4,1. Ini dari 4, ini 5 ya. Berarti diantaranya kan koma nih ya. 4,1, 4,2 dan seterusnya. Itu kan? 4,2. Berarti di sini menuliskan 4,2. Wah, skala utamanya jadi 4,2. Baru kita lihat skala Noniusnya. Nah, dari skala Nonius, dari sepanjang 0 sampai 10 ini, kita cari yang mana angka yang angka dari skala Nonius gitu ya, atau tanda dari skala Nonius ini yang garisnya itu sama persis atau sejajar dengan garis pada skala yang utamanya. Di sini kira-kira Garis yang keempat, Pak. yang keempat ya. 1, 2, 3, 4 yang ini ya. Iya. Ya, di sini benar-benar sejajar antara skala Noniusnya dengan skala utamanya. Berarti kalau begitu, pada skala Noniusnya di sini dia punya angka 4. Nah, ingat bahwa jangka sorong itu punya tingkat ketelitian itu sama dengan 0,05 ya sentimeter. Masih ingat nggak? Yang kemarin ya. Atau skala paling terkecil yang ditunjukkan oleh skala terkecilnya yang bisa ditunjukkan oleh jangka sorong adalah 0,01 cm. Berarti kalau dia angkanya menunjukkan angka 4,
Berarti dia itu menunjukkan angka 0,04. Karena skala terkecilnya itu adalah 0,01, tapi di sini menunjukkan angka 4. Berarti di sini punya skala Nonius 4. Maka hasil pengukuran itu dituliskan dengan cara menjumlahkan skala utama ditambah dengan skala Noniusnya. 4,2 ditambah 0,04. Ditambahkan jadi berapa tuh? 4,4 cm. Berarti pilihan jawabannya adalah A. Oke, A ya. Jadi skalanya atau hasil pengukurannya itu menunjukkan angka 4,24 cm. Oke, kemudian ini cara membaca jangka sorong. Kemudian ada alat ukur panjang yang lain, yaitu mikrometer skrup. Berbeda cara membacanya dengan jangka sorong, dan letak skala normal dan skala Noniusnya berbeda juga dengan jangka sorong. Pada mikrometer skrup ada bagian yang bisa diputar di sini. Bagian yang sini nih ya. Bagian sini ini bisa diputar. Nah, pas diputar itu dia menunjukkan angka dari 0 sampai dengan 50. Pas muternya ini cuman angka 0 sampai dengan 50 atau 0 sampai 49 terbalik lagi ke 0 ya. Kemudian ini, nah bagian yang bisa diputar ini menunjukkan skala Nonius. Sedangkan tanda atau bagian yang tidak bisa berputar, yang 0 sampai 4 ini menunjukkan skala utama. Nah, pada skala utama dan skala Nonius, untuk membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup di sini, kita lihat, pertama-tama kita lihat dulu si skala Noniusnya, ini atau tanda di sininya nih. Tanda dari skala Noniusnya di sini. Nah, ini menunjukkan angka berapa pada skala utama. Kita cari dulu skala utamanya dengan cara melihat dari tanda skala Noniusnya, kira-kira ini menunjukkan angka berapa? 11. Bukan, ini skala Noniusnya ini dari 15 sampai 10 itu nanti skala Nonius, tapi kita lihat dulu skala utamanya. 4,5. 4,5 ya, di sini 4, kemudian ada setengahnya nih. Ya. 4,5. Berarti skala Noniusnya adalah 4,5 mm. Itu skala utama apa Nonius, Pak? Skala utama. Skala utama. Skala utamanya menunjukkan angka 4,5 mm. Bisa dilihat di sini bahwa garis pembatas dari antara skala Nonius dengan skala normalnya atau skala utamanya itu lebih dari 4,5. Di sini berarti 4,5 lebih sedikit ya. Iya. Nah, lebih sedikitnya ini kita baru tentukan dari skala Nonius. Baru kita lihat skala Noniusnya dari yang bagian yang vertikal ini menunjukkan angka berapa? 11. Menunjukkan angka 11. Kalau menunjukkan angka 11 berarti skala Nonius. Ingat ini satuannya dalam milimeter ya. Kalau menunjukkan angka 11 berarti sebenarnya dia menunjukkan angka 0,11. Berarti kalau kita mau menghasilkan atau menuliskan hasil pengukurannya, kita jumlahkan skala utamanya 4,5 ditambah dengan 0,11. Berarti totalnya jadi 4,61 mm. Maka pilihan jawabannya adalah C, yaitu 4,61. Jadi kalau satuannya milimeter langsung kita jumlahin ya. Pak, gimana kalau misalkan satuannya sentimeter? Oke, setiap skala yang ditunjukkan oleh mikrometer skrup, ini secara default dia akan menunjukkan skala pada satuan milimeter. Jadi yang angka yang ditunjukkan di sini itu semuanya dalam milimeter. Ya, jadi kalau kita tidak menuliskan satuannya milimeter pun, kita tunjukin angkanya aja gitu ya dalam membaca skala utama dengan skala Noniusnya,
maka hasil akhirnya di 4,61 ini pasti satuannya adalah milimeter. Tetapi kalau misalkan minta pilihan jawabannya dalam sentimeter, ya udah kita tulisin aja dulu atau kita selesaikan dulu hasil pembacaan dari pengukuran menggunakan micrometerscope yaitu 4,61, yaitu satuannya milimeter, baru kita transformasikan menjadi sentimeter. Meter. Berarti 4,61 ini berapa sentimeter? 4. 4,61 milimeter itu berapa sentimeter? Milimeter ke sentimeter berapa, Pak? Ayo berapa? Mili ke senti berapa? 2. 2 atau 1? 1. 1 ya. Ingat nggak? Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, jadi senti ke meter itu naiknya cuman, dari mili ke senti itu naiknya cuman 1. Berarti 4,61 dibagi 10 berapa tuh? 0,461 sentimeter. Jadi jangan bingung ya untuk mentransformasikan mentransformasikan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh micrometerscope ke skala sentimeter. Kalau di jangka sorong soalnya secara default dia akan menunjukkan angka dalam satuan sentimeter, sedangkan kalau micrometerscope pakainya itu milimeter. Jadi kalau mau yang ditanyanya itu dalam sentimeter, maka kita cari dulu milimeternya, baru kita transformasikan menjadi sentimeter. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Boleh? yang 0,11 itu kayak gimana? 0,11 itu gimana? Kita lihat, kalau kita udah tentukan skala utama di sini ya 4, kemudian ada 0,5, terus lebih sedikit gitu ya. Nah, kita lihat skala Nonius itu berarti yang ditunjukkan oleh ini yang horizontal nih, yang tersusun secara vertikal nih. Nah, di sini dari 10 berarti yang di atasnya ini berapa nih? Ini kan segaris banget nih dari skala utamanya. Ya, berarti di sini angkanya 11. Oleh karena itu saya tuliskan skala Noniusnya itu adalah 0,11, karena dalam skala Nonius pada micrometerscope dia itu menunjukkan angka di sini nih, angka yang di skala Noniusnya itu sebenarnya 0, berapa? 0, ini 0, kalau di sini angkanya 15 berarti 0,15. Kalau di sini angkanya 10 berarti ini 0,10 ya. Kalau naik sedikit 1 berarti di sini jadi 0,11. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya mengenai angka penting. Dari nomor ini, angka penting yang terbanyak pada pilihan berikut. Kita cek satu persatu. Dari pernyataan atau pilihan jawaban A, ada berapa jumlah angka pentingnya? 4. Ada 4 angka penting. Kenapa ada 4? Karena itu bukan angka 0. Ya, karena semuanya bukan merupakan angka 0. Jadi ya kita masukkan semua sebagai angka penting. Yang nomor B, yang pilihan B. Ada 2. Ada 2 angka penting. Kenapa? Karena cuma 2 yang selain 0. Iya, yang 0 di depannya. Nah, meskipun ada 2 yang selain 0, tapi 0 itu akan di beberapa posisi ya 0 itu bisa kita masukkan sebagai angka penting. Tetapi pada kasus ini kita masuk ke dalam aturan yang nomor 6, yaitu kalau 0-nya itu ada di depan dari angka bukan 0 dan ada tanda desimalnya. Berarti di depan ini 0-nya ini bukan merupakan angka penting. Sehingga angka pentingnya ini cuma 4 dan 5. Yang C, berapa angka pentingnya? 2.
2 ya, 2 angka penting. Ini aturan nomor 5 kalau tidak salah. Kalau tidak ada komanya di sini, koma desimalnya, maka 0 yang di belakang 1 dan 2 tadi itu bukan merupakan angka penting. Jadi angka pentingnya cuma 1 dan 2. Kecuali kalau ada tanda desimal di belakang 12.000-nya. Kalau 12.000 koma berarti 0 yang 3 buah ini, yang di belakangnya 1 dan 2 itu termasuk angka penting. Ya, tetapi karena di pilihan sininya tidak ada koma, maka di C itu hanya 2 angka penting. Yang D, ada berapa banyak angka pentingnya? 4. Ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Karena 0 yang ada di sini berada di antara angka bukan 0 ya, di antara 1 dan 3. Yang di belakangnya ini sama dengan yang di atas ya, jadi 0 yang di belakang tidak terlalu penting atau tidak penting, sehingga hanya terdiri dari 4 angka penting. Kemudian yang E. 2. Ada 2. 3. Ada 3 angka Penting. penting. 3 angka penting. Apa? Karena 0 yang di bawah sini digaris bawahi berarti dia harus kita masukkan sebagai angka penting. Jadi pilihan jawabannya adalah yang paling terbanyak D. A dan D sama D. D sama D A. ya. A A sama dan D ya. Iya. Nah, berarti ada kesalahan nih kita nih. Di D. Coba kita ambil atau kita buka lagi aturan dari angka penting. Yang D harusnya 6 bukan? Yang D harusnya 6 bukan. Kenapa harus 6? Kalau yang tadi kata Bapak di belakangnya koma, kayak 1 koma, berarti di belakangnya meskipun 0 tetap masuk. Oke, jadi D itu kalau kalian baca di PowerPoint minggu kemarin ya, di aturan nomor 4, ya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal. Jadi 0 yang terletak di angka bukan 0, di belakang angka bukan 0 yaitu 3, tetapi di belakang tanda desimal. Di sini ada tanda desimalnya nih. Ya, jadi angka 0 yang 2 ini ada di belakang angka bukan 0 yaitu 3 yang terakhir. Kemudian di belakang desimal karena di sini ada desimalnya, maka 0 yang di sini juga termasuk sebagai angka penting. Berarti yang D itu bukan 4 angka penting, jadinya ada 6 angka penting. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah bukan A tetapi D. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan nggak tentang angka penting? Enggak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini mengenai operasi angka penting. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu persegi panjang itu adalah 12,61 dan 5,2. Menurut aturan angka penting, luas persegi panjang adalah, kita kalikan dulu 12,61 dikali dengan 5,2. Hasilnya berapa tuh? Pakai kalkulator aja biar cepet. Tolong sebutkan angkanya. Hasil perkalian. 65,572. 65,572. Menurut aturan operasi angka penting, kalau dia kalau operasi perkalian, berarti kita harus gunakan angka penting yang mana nih? Atau yang berapa? Yang 65, Pak. Yang 65. Kenapa yang 65-nya aja? 65,5 bukan, Pak? Oke. Kalau kalian baca lagi aturan dari operasi angka penting yaitu perkalian, ya kalau misalkan ada dua
hasil pengukuran yang dituliskan sebagai angka penting itu 12,61 dan 5,2 kita kalikan, ya, maka hasil penulisannya atau hasil perhitungannya harus kita tuliskan menggunakan angka penting yang paling sedikit. Dimana kalau di sini 12,61 ada berapa angka penting? 4. 4 angka penting. Kalau 5,2 berarti ada berapa angka penting? 2. 2 angka penting. Berarti angka penting yang paling sedikit ada berapa? 2. Ada 2. 2. Oke. Kalau cuman ada 2 angka penting, maka hasil perhitungannya itu harus juga kita tuliskan menjadi 2 angka penting saja. Nah, masalahnya di sini ada 6, 5, 5, 7, 2. Ada 5 angka yang kelima-limanya bukan 0. Berarti semuanya kelima-limanya penting. Tetapi dalam aturan angka penting, operasi angka penting maksudnya, kita hanya perlu menuliskan atau harus menuliskannya hanya dengan jumlah angka penting yang paling sedikit, yaitu dalam kasus ini cuman ada 2 angka penting yang paling sedikit. Berarti dari hasil 65,572 ini kita tuliskan hanya 2 angka penting. Jadi 66. 5. Kenapa 66? Karena Lebih dari 5 ke atas. Betul, karena kita bulatkan ya di sininya 5-nya kita bulatkan ke atas. Kalau kita bulatkan ke atas jadinya 66 meter persegi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, tidak ada. Kalau gitu kita lanjutkan membaca skala sebenarnya pada apa nih namanya? Alat ukur kuat arus listrik, yaitu ampere meter. Kayaknya kalau tidak salah ini sudah kalian pelajari di SMP deh. Benar Iya, nggak? Pak. Benar ya? Iya. Coba kalau yang masih ingat gimana cara bacanya untuk yang skala menggunakan dari alat ampere meter ini. Kalau saya colokkan atau saya masukkan, saya hubungkan 0 sampai 200 miliampere, terus angka di analognya di sini menunjukkan angka 60, maka skala sebenarnya itu adalah skala yang ditunjuk ya, yang ditunjuk rujukan oleh alatnya dibagi dengan skala maksimal dikali dengan batas ukur. Saya tunjukkan satu persatu. Skala yang ditunjuk berarti skala yang ditunjuk oleh tanda panah, yaitu 60. Skala yang ditunjuk. Skala maksimal berarti skala yang mungkin atau skala dari skala yang ditunjuk itu yang paling maksimal. Nah, berarti di sini 100 skala maksimal. Batas ukur adalah di mana si alat itu dicolokin dari berapa ke berapa. Di sini dari 0 sampai ke 200. Berarti dari batas ukurnya itu dari 0 sampai 200. Ya, di sini berarti batas ukur. Karena itu hasil pengukuran menggunakan ampere meter di atas kita dapatkan skala sebenarnya. Tuh di sini skala yang ditunjuk yaitu 60 dibagi dengan skala maksimal yaitu 100 dikalikan dengan batas ukurnya yaitu 200 miliampere. 60 bagi 100 atau kita coret aja kali ya 100 sama 200-nya. Sorry. 100 sama 200-nya kita coret aja. Sorry, sebentar. Jadi berapa tuh? 2. Jadi 2 ya sisanya. 60 kali 2.
120. 120. Satuannya miliampere. Dari soal ternyata diminta dalam ampere. Miliampere itu berarti 120 kali 10 pangkat negatif 3 ampere atau 0,12 ampere. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Tapi kita bisa lihat dari angkanya aja 1 dan 2 ya. Ternyata di pilihan jawabannya angka 1, 2 ya cuma pilihan A. Ya udah langsung kita jawab pilihan A. Pilihan jawaban A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. 10 pangkat min 3-nya dari mana, Pak? Mili, dari mili. Mili itu 10 pangkat negatif 3. Oh. Di sini mili ya, bukan meter ini, tapi mili. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak berikan tugas. Oke, latihan soal pada buku paket yang sudah di-download. Kalau tidak salah ada di halaman 30 sampai dengan 44. Udah pada download buku paketnya? Yang di Harusnya. GCR bukan, Pak? Yang di mana? Yang di Google Classroom. Iya, yang di Google Classroom. Bentar, Pak, dicek dulu. Buku paket fisika. Kayaknya belum Bapak upload di Google Classroom deh. Iya, Terakhir belum itu. ada. Iya, terakhir itu Bapak minta Bapak berikan ininya ke KM kalau tidak salah link untuk mendownload buku paketnya. Masih ingat nggak KM-nya Aulia ya? Aulia masih ingat nggak Bapak pernah kasih link untuk mendownload buku? Buku paket. Masih ingat? Bapak tuh ada, Pak, iya, buku fisika Ada ya? kelas 10 ada. Ah, Udah di drop juga. ya itu di-download linknya ya. Ya. Bapak kirimkan lagi melalui chat nih bagi yang belum mendownload, belum sempat download, silahkan di download aja langsung dari buku paket. Dari Google Drive-nya itu di situ buku paketnya. Halaman berapa, Pak? Halaman 30 sampai dengan 44. Jadi pada buku paket, nanti Bapak tunjukin dulu buku paketnya. Sebentar. Nah ini halaman 30, nih yang ini. Halaman 30 ya, nomor 1 itu halaman 30. Sampai dengan halaman 44. Itu di nomor 43-nya itu di halaman 44. Gitu ya. Nah, karena jumlah soalnya ganjil, yaudah kalian kerjakan sampai dengan nomor 42 aja. Tetapi begini cara mengerjakannya. Nomor absen ganjil hanya mengerjakan soal nomor ganjilnya saja. Misalkan nomor absen 1 itu mengerjakan nomor 1, 3, 5 terus sampai dengan nomor terakhir yaitu 41 untuk soal untuk absen yang ganjil. Sedangkan absen yang genap hanya mengerjakan nomor yang genap saja. Misalkan absen nomor 2 mengerjakan nomor 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti antara absen yang ganjil dan absen yang genap masing-masing itu totalnya ada kalau di sini ada 42, saya bagi 2 berarti ada 21 soal totalnya. Absen yang ganjil totalnya ini 21 soal. Dan yang genap juga 21 soal. Bapak dikerjainnya teh sampai, kalau yang ganjil teh nomor 1 sampai 41, cuman yang ganjilnya aja gitu. Betul. Ya. Oke, jadi absen ganjil, udah pada tahu kan ya nomor absennya ganjil atau genapnya? Udah. Udah, oke berarti sudah tidak perlu saya tunjukkan lagi nomor absennya. Nah, gunakan nomor absen yang di situ, terus kerjakan sesuai dengan nomor absen kalian.
apakah ganjil atau genap. Terus kerjakan beserta caranya seperti yang sudah Bapak tunjukkan. Kalau ada soal-soal mengenai soal teori, jabarkan hasil pengerjaan kalian. Kalau misalkan harus ada perhitungan, coba kalian jabarkan perhitungannya gitu ya. Nah, format pengerjaannya karena kita masih online ya. Kalau sudah offline mungkin Bapak akan minta kalian untuk menulis dalam kertas gitu ya, atau mengerjakan dalam buku, nanti bisa dikumpulkan. Tapi karena karena kita masih online, maka format pengerjaannya masih boleh kalau ditulis tangan. Tapi karena kita ngumpulinya secara online, berarti harus dipoto atau di-scan. Lalu kalian kumpulkan di Google Classroom dalam format PDF, JPG, PNG, gitu ya. Jadi ini format pengumpulannya boleh PDF, JPG, PNG, atau boleh langsung mengerjakan dari format digital. Kalau kalian biasa coret-coret pakai tablet atau pentab. Lalu kumpulkan di Google Classroom sebelum deadline. Nanti Bapak tunjukkan deadline-nya di Google Classroom, silahkan dicek. Biasanya Bapak kasih waktu sekitar 1 minggu, 7 hari, atau lebih sedikit yaitu 10 hari. Nah, jangan lupa bahwa nilai maksimal diberikan untuk yang mengumpulkan tepat waktu dan mengerjakan secara maksimal. Jadi tolong kerjakan secara maksimal dan usahakan kumpulkan tidak lewat dari deadline. Bapak, Ya, kalau ditulis tangan, di-scan gitu aja ya? boleh seperti itu. Bapak tunjukkan contoh-contoh pengerjaan atau contoh-contoh format pengumpulan yang pernah ditugaskan ke kakak tingkat kalian. Nah, ini contohnya yang pertama nih, yang format PDF. Ini ditulis tangan si Kak Siti Mulia, Teteh Siti Mulia itu mengerjakan dengan cara menulis tangan di buku. Ya, kemudian di-scan, lalu di-upload atau di-save melalui format PDF, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Atau Teteh Naila ini, dia menggunakan format foto aja. Jadi nggak perlu di-scan, dia cuman foto aja. Kalau foto kan berarti ada banyak tuh fotonya ya. Nah, kalau ada banyak fotonya, maka ditandain ini nomor misalkan dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, tolong ditandai ininya. Nama-namanya ya. Atau diurutkan. Dari halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Nah, kalau pakai format digital, misalkan pakai OneNote atau pakai whiteboard atau pakai apapun yang biasa kalian buat untuk coret-coret, kalian cukup save saja dalam bentuk apapun yang bisa diterima dalam format tersebut, lalu kalian kumpulkan. Ini misalkan Bapak ambil, ini hasil coret-coretan Bapak, gitu ya. Nanti soalnya seperti apa, kemudian langsung hasil atau pengerjaannya dari nomor 1 dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Ada, Pak. Boleh? Kalau misalnya di-scan di Google Classroom kan nanti bakal jadi banyak ya gambar-gambarnya. Nanti kata Bapak teh kan harus ditandain. Misalnya teh kayak gini, bukan kan saya mengerjakan yang ganjil. Satu halamannya teh ada 1 sampai 10. Nah, 1, 3, 5, 7, sama 9. Difotoin terus dikebapain gitu. Terus ditandain halaman 1 kayak gitu ya? Iya, kayak gini aja nih. Kayak Teteh Naila nih ya. Di sini pasti ada nomor 1 sampai berapa gitu ya. Bapak, maaf, itu nggak ada gambar yang Bapak tunjukin ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya, maaf. Ah, ini formatnya nih. Kelihatan sekarang? Kelihatan? Kelihatan sekarang. Oh iya. Nah, ini contohnya. Teh Siti Mulia itu nge-scan, ngerjain biasa pakai scan gitu ya. Kalau pakai format PDF mah langsung jadi satu file ya. Jadi nggak perlu kalian tandain halaman-halamannya. Tetapi kalau dalam bentuk foto, maka setiap foto kan berarti misalkan satu foto yang pertama itu halaman pertama. Maka ada tandanya di sini. Halaman 1.
halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan lain sebagainya. Oke? Oh, Bapak kalau pakai yang kayak tes Siti Mulia ini, kan biasanya kalau di Google Classroom suka ada buat dokumen. Terus nanti foto yang scan itunya teh dimasukin ke dokumennya, jadi pas Boleh. dibuka dokumen banyak Langsung fotonya. gitu ya? Iya. Boleh seperti itu. Boleh. Atau masing-masing fotonya atau dengan cara manual seperti ngefotoin masing-masing halamannya, terus langsung dikumpulin, nggak perlu dibikin dokumen dari Google Classroom-nya juga boleh. Langsung upload fotonya masing-masing. Tapi kalau fotonya langsung diupload seperti ini, tolong tandain halaman-halamannya berdasarkan fotonya. Oke, kalau format yang digital itu pakai whiteboard atau pakai apa ya, biasanya kalau kalian coret-coret gitu pakai OneNote gitu ya, Microsoft OneNote. Ini boleh langsung kalian kumpulkan filenya berupa file OneNote-nya atau file berupa whiteboard-nya, boleh kalian langsung kumpulkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mengenai tugas? Nanti deadline-nya ditentuin ya, Pak? Iya, siap-siap aja. Biasanya Bapak kasih deadline itu minimal paling cepat itu sekitar 7 hari. Paling lama sekitar 14 hari. Bergantung dengan level kesulitan dari soal-soal yang Bapak berikan. Atau kesulitan bab yang kita bahas di soalnya. Ya, oke Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi tadi? Bapak kalau misalkan yang soal barusan kita bahas, itu bakal di-upload di Google Classroom nggak? Oh iya, ini pasti Bapak upload PPT-nya. Ini kan bentuknya PowerPoint nih. Nanti Bapak upload. Sama rekaman hari ini juga, nanti Bapak akan upload. Bapak, Ya. kalau yang rekaman ulangnya ini Bapak upload di YouTube ya? Iya, Bapak upload di YouTube, kemudian Bapak tempel ke Google Classroom. Karena kalau Bapak upload ke Google Classroom semua, takutnya Google Drive-nya nggak muat. Oh iya, Pak. Jadi Bapak upload ke YouTube dulu, baru Bapak tempel ke Google Classroom. Apa? Kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, silakan bagi yang bisa mengaktifkan kamera, boleh aktifkan kameranya. Karena mau Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Bagi yang nggak bisa ngaktifin kamera, boleh cukup berikan responnya atau reaction-nya. Oke, masih Bapak tunggu. Sudah ya? Sudah siap semuanya? Silakan kalau mau berpose. Bapak screenshot sekarang. Terima kasih. Silakan bisa ditutup kembali. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.